Halo, selamat pagi semuanya. Mari kita kali ini akan diskusi tentang komunikasi data dan kali ini topik kita adalah protokol data link atau dalam hal ini protokol data link control. Pada pendahuluannya kita dimulai dengan definisi dari masing-masingnya. Data link adalah sebuah medium transmisi antara stasiun-stasiun ketika suatu prosedur data link control yang dipakai. Di mana data link control atau data link protokol adalah sebuah pengiriman data melalui link komunikasi yang terlaksana dengan penambahan control layer di dalam setiap device komunikasinya. Lalu fungsi spesifik dari data link layer adalah ada 4. Yang pertama sebagai penyediaan interface layanan bagi network layer. Yang kedua adalah sebagai penentuan cara pengelompokan bit dari physical layer ke dalam frame. Lalu yang ketiga adalah hal-hal yang berkaitan dengan error transmisi. Yang keempat adalah pengaturan aliran frame sehingga receiver yang lambat tidak akan terbanjir oleh pengirim yang tepat. Lalu yang keempat adalah bagian kerja data link layer. Data link layer itu sendiri fungsinya untuk menyediakan layanan bagi network layer, yaitu yang berada di bawahnya. Dan layanan utamanya sendiri adalah pemindahan data dari network layer di mesin sumber ke network layer di mesin yang ditujunya. Tugas utamanya adalah untuk mentransmisikan bit-bit di mesin yang dituju, sehingga bit-bit tersebut dapat diserahkan ke network layer. Layanan dalam data link layer itu ada 3. Yang pertama acknowledge dari connectionless, lalu ada acknowledge dari connectionless, lalu ada acknowledge connection oriented. Nah, mari kita bahas satu-satu dari 3 itu. Acknowledge connectionless adalah di mana mesin sumber mengirimkan sejumlah frame ke mesin yang dituju dengan tidak memberikan acknowledgement ataupun informasi pemberitahuan bagi diterimanya frame-frame tersebut. Lalu lintas ini sesuai dengan untuk lalu lintas yang real time seperti percakapan di mana data yang terlambat dianggap lebih buruk dibandingkan data yang buruk. Tidak ada koneksi yang dibuat baik sebelum atau sesudah dikirimnya frame. Dan sebagian besar LAN menggunakan layanan acknowledgement connectionless ini pada data link layer. Untuk acknowledge dari connectionless adalah layanan ini tidak menggunakan koneksi akan tetapi frame yang dikirimkannya secara independen akan secara acknowledgement. Jadi diketahui oleh penerimanya. Dalam hal ini, si pengirim akan mengetahui apakah frame yang akan dikirimkan oleh mesin tujuan telah diterima dengan baik ataupun tidak oleh sendernya tersebut. Layanan ini akan bermanfaat untuk saluran unreliable seperti sistem tanpa kabel. Lalu yang ketiga adalah acknowledge dari connection oriented. Dengan layanan ini, mesin sumber ditujukan untuk membuat koneksi sebelum memindahkan datanya. Dan pada connection oriented dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama, koneksi ditentukan dengan membuat kedua mesin menginisiasi variabel-variabel dengan counter yang diperlukan untuk mengawasi frame yang mana yang telah diterima dan mana yang belum. Lalu yang fase yang kedua, satu frame atau lebih mulai untuk ditransmisikan. Dan yang ketiga atau C, koneksi dilepaskan, lalu pembebasan dari variabel buffer dan resource lainnya yang dipakai untuk menjaga berlangsungnya sebuah koneksi. Untuk melihat lebih jauh akan perlunya data link control tersebut, kita mendaftar beberapa persyaratan dan tujuan komunikasi data efektif di antara dua stasiun pentransmisi dan penerima yang dihubungkannya secara langsung. Di antaranya kurang lebih ada 6, yaitu sinkronisasi frame, flow control atau kendali aliran, pengkontrolan kesalahan, pengalamatan, kontrol pada jalur yang sama, dan manajemen alur. Sinkronisasi frame.
Data yang dikirim dalam bentuk blok-blok yang disebut frame, pemulaan dan ujung setiap frame harus nampak jelas dan harus dapat didefinisikan. Mana contohnya ini ada flag terdiri dari 8 bit, lalu bit-bit kontrolnya seperti apa, bit-bit datanya, bit-bit kontrol, dan flag 8 bitnya. Ini adalah dari mediumnya. Keterangan di awal dengan suatu preamble yang disebut flag, yang panjangnya 8 bit, dan flag yang sama dipergunakan sebagai post symbol-nya. Receiver mencari pola flag menandai pemula dari frame ini diikuti dengan beberapa bit kontrol, kemudian bit data yang panjangnya variabel untuk besaran protokol. Bit-bit kontrol lagi, dan terakhir flag diulang lagi. Bit-bit kontrol berisi antara lain diantaranya ada 4, yaitu alamat pengirim, alamat penerima, tipe frame, dan panjang frame. Lalu flow control atau kendali aliran. Stasiun pengirim tidak harus mengirim frame pada rate kecepatan yang lebih cepat dibanding stasiun penerima yang dapat menyerap frame-frame tersebut. Flow control adalah suatu teknik untuk menjamin bahwa suatu stasiun pengirim tidak membanjiri stasiun penerima dengan data. Lalu bentuk sederhana daripada flow control adalah yang pertama stop and wait flow control, lalu flow control jendela penggeseran atau sliding control. Nah, ini adalah gambaran dari stop and wait flow control tersebut, di mana ini sebagai source ataupun sender, dan ini tujuan ataupun destination ataupun receiver. Frame 1 akan dikirimkan dan diterima menjadi frame 1 di tujuan, begitu seterusnya sampai dengan frame 5, di mana transmisi itu bebas kesalahan. Nah, manakala terjadi transmisi ada kesalahan dan ada kemungkinan, ini adalah salah satu ilustrasinya. Di mana frame 2 tidak sampai ke frame 2 di tujuan, frame 4 ada proses gargled frame, dan selanjutnya. Nah, dari proses kerja dari stop and wait flow control, ataupun control flow yang berhenti dan tunggu adalah di mana entitas sumber daya mentransmisikan frame, namun setelah entitas tujuan menerima frame, maka entitas tujuan akan mengirim balasan bahwa frame tersebut baru diterima dan siap untuk menerima frame yang berikutnya, di mana tujuannya dapat menghentikan arus data dengan mudah dengan cara tidak memberi balasan. Stop and wait data link control bisa juga diilustrasikan sebagai berikut, di mana stasiun A akan mengirim ke stasiun B melalui message 1 dan event 1 atau activity yang pertama, yaitu, dan selanjutnya other message waiting transmission. Lalu stasiun A, jika lain itu terjadi idle, akan idle juga untuk proses pengirimannya. Dan ini ada proses untuk acknowledge ataupun not acknowledge, di mana apakah stasiun B mengirimkan informasi ke stasiun A kalau datanya itu sudah dikirim. Urutan sederhana ditujukan pada gambar dan menjadi masalah serius ketika acknowledge atau ACK dan non-acknowledge hilang dalam jaringan atau jalur. Jika acknowledge pada event 3 hilang, setelah habis batas waktunya, stasiun master mengirim ulang message yang sama untuk kedua kalinya. Transmisi yang berlebihan tersebut dan mungkin terjadi dan menciptakan sebuah duplikasi record pada tempat kedua file data yang pengguna, akibatnya data link control tersebut harus mengadakan suatu cara untuk mengidentifikasi dan mengurutkan message yang dikirimkannya dengan berdasarkan acknowledge atau not acknowledge, sehingga harus dimiliki suatu metode untuk mengecek duplikasi message. CK atau knowledge adalah data yang dikirim telah diterima dengan baik, dan not acknowledge adalah data yang dikirim belum sampai. Bagaimana urutan pendeteksian duplikasi message bekerja? Pada event 1 atau pada kegiatan activity 1, stasiun pengirim dan mengirimkan sebuah message dengan urutan 0 pada headernya atau kontrol. Contohnya gambar di bawah ini.
Ada station A dan station B, di mana datanya berdasarkan sequence-nya itu di number 0 dia dikirimkan dari line 1 untuk ke station B. Di mana itu sebagai flag-nya A mengirimkan pesan dengan urutan 1. Dengan urutan 0. Stasiun penerima menjawab dengan sebuah acknowledge atau data dikirim diterima dengan baik. Dari sebuah nomor urutan tersebut di 0 eventnya pada event yang kedua. Dan acknowledge ke sequence dengan number 0 pada event yang kedua. Lalu ada proses B check for error respond with ACK of 0. Itu seperti itu ilustrasinya. Dan pengirim menerima ACK dan memeriksa nomor urutan 0, headernya mengubah nomor urutannya menjadi 1 dan mengirimkan message berikutnya pada event yang ketiga. Dan selanjutnya, stasiun penerima mendapatkan message dengan acknowledge 1 di event yang keempat. Akan tetapi message ini diterima dalam keadaan rusak atau hilang di jalan. Jadi, kalau misalnya pesan rusak atau hilang itu juga tidak diterima oleh stasiun B. Di mana stasiun pengirim mengenali bahwa message di event 3 tersebut tidak ada dikenali. Setelah batas waktu terlampau, yaitu timeout, stasiun pengirim mengirim ulang message-nya pada event kelima. Stasiun penerima mencari sebuah message dengan urutan 0, dia membuang message-nya, sejak itu dia adalah duplikasi dari message yang dikirim pada event yang ketiga. Dan untuk melengkapi pertanggungjawaban itu, stasiun penerima mengirim ulang ACK1 pada event yang ke-6. Lalu yang kedua, ada proses flow atau B atau flow control jendela pergeseran atau sliding windows control. Berbeda sebelumnya dengan berdasarkan ACK atau NACK dan berdasarkan event, ini akan dibedakan menjadi sliding windows control, di mana itu terdiri dari 0 sampai dengan 7 atau di 8 bit dan selanjutnya 0 sampai dengan 7 lagi. Frame ditahan sampai mendapatkan balasan dan frame siap ditransmisikan dan jendela dari frame yang ditransmisikan. Urutan nomor frame dan jendela melebar dari pinggiran yang memimpin saat acknowledge diterima, di mana frame terakhir yang dibalas dan frame terakhir yang ditransmisikan menurut perspektif dari pengirim. Ini adalah gambarannya pada saat frame siap diterima tersebut di antara 5 dan 6. Ini menurut perspektif penerima. Tuh. Jadi kurang lebih ini akan lebih meminimalis dari error yang terjadi. Di mana keterangannya adalah gambar di atas menggambarkan proses jendela pergeseran. Frame-frame tersebut diberi nomor yang berurutan 0 sampai dengan 7, lalu yang sama digunakan kembali untuk frame berikutnya. Kotak persegi yang diarsir menunjukkan frame yang dikirim. Dalam gambar di atas, pengirim mentransmisikan 5 frame dimulai dengan frame 0. Tiap frame yang dikirim jendela yang diarsir menjadi penyusut dan siap balasan yang diterima jendela yang diarsir mengembang. Awalnya, ini untuk contohnya, awalnya A dan B yang dimiliki jendela menunjukkan bahwa A mentransmisikan 7 frame yang dimulai dengan frame 0. Setelah A mentransmisikan 3 frame F0, F1, F2 tanpa balasan, A menyusutkan jendelanya untuk 4 frame tersebut, F3 sampai F6, dan mempertahankan tiruan 3 framenya, 0, 1, 2. Jendela mengirimkan bahwa A mentransmisikan 4 frame dimulai dengan 3, yang tadi ini. Lalu si B mentransmisikan RR atau receiver ready. 3 yang maksudnya saya sudah menerima semua frame melalui frame nomor 2 dan sekarang saya siap menerima frame untuk nomor 3. Kenyataannya saya disiapkan untuk menerima 7 frame dimulai dengan frame nomor 3. Dengan balasan ini, A mundur untuk meminta izin mentransmisikan 7 frame masih dimulai dengan frame nomor 3. A juga membuang frame-frame yang disanggah yang belum dibalas. A mulai mentransmisikan frame 3, 4, 5, dan 6, dan B mengembalikan RR4 yang dibalas F3 dan membiarkan transmisi F4 mulai contoh F2 berikutnya. Sampai saat ini, si RR tersebut mencapai A yang sudah mentransmisikan F4, 5, dan 6. Karena A hanya akan membuka jendelanya untuk membiarkan pengiriman 4 frame yang dimulai dengan F7. Jadi ini adalah gambarnya.
Awalnya dia didesain untuk 0 sampai dengan 6. Tujuan B juga 0 sampai 6, lalu ternyata yang dikirimkannya adalah 3456. Sini juga 3456. Lalu dia akan mengirimkan data dan pada kenyataannya yang dia record itu 3456-nya saja. Lalu diinformasikan 34656 ini akan dimulai dari yang 6, jadi malah akan bertambah sampai dengan 1. Lalu ini juga dikirimkan ke B dan dimulai yang tadinya 3 dimulai dari 4 untuk persiapan dari proses balasannya. Lalu yang pada akhirnya dia hanya akan menerima pada proses update 3 yang terakhir di 701 dan dia dikirimkan kembali dan dia hanya ngedetect dari 4 angka yang terakhirnya yaitu 6701 dan di sini dimulai dari 7012. Begitu seterusnya dan ini dikirimkan lagi ke 7012. Dan pengontrolan kesalahannya. Bit-bit error yang dihasilkan oleh sistem transmisi itu harus diperbaiki. Pengontrolan kesalahan dengan mekanisme untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan yang terjadi pada pentransmisian frame. Dan tipe kesalahan itu ada 2. Itu pertama frame-nya hilang, gagal mencapai sisi yang lain, atau rusak dan diakui telah tiba namun beberapa bit mengalami kesalahan, sudah berubah selama masa transmisi. Itu dia untuk pembahasan kali ini. Recording kita akan off. Terima kasih.